Dan seringkali kita nggak sadar, kita menyebut fulan begini, fulan begitu, fulan begini, fulan begitu, padahal kita nggak tahu pahala kita telah tergerogoti. Dan di hari kiamat kita akan berhadapan dengan orang yang kita gibahi dalam keadaan pahala kita digerogoti oleh dia dan dosa dia buat kita. Naudzubillah. Segelas kopi antara pahala dan dosa. Ustaz Abdurrahman Zahir. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Segelas kopi kita tuh bisa menuai Betul. antara pahala dan dosa ya. Banyak yang terjadi kan, kita nongkrong, kayak kita safar, lelah cari tempat buat ngopi, atau kita mau sekedar kongko, kita cari tempat kopi. Tapi ala kuliah kita ngopi, pertamanya ngomongnya apa, lama-lama gibah. Betul. Lancar banget. Iya. Meetingnya 15 menit. Juga sejam. Gimana tuh Ustaz? Kita tahu semua bahwa ya ini tongkrongan, aktivitas ngobrol itu merupakan salah satu wasilah terkadang untuk menuai pahala dan terkadang juga aktivitas untuk menuai dosa. Dan kebanyakan dari kita itu nggak sadar ketika kita gibah orang lain. Dan yang paling biasanya menjadikan kita ngalor ngidul itu sebabkan gara-gara nggak ada yang menentukan topik. Iya, nggak ada yang menentukan topik mau bahas apa sehingga akhirnya ngalor ngidul. Yang kedua, nggak ada yang inkar munkar sehingga ketika ada yang gibah didimin. Dia ngerasa nggak enak kalau mengkat obrolan, padahal dia punya kemampuan untuk mengkat obrolan tersebut dengan mengalihkan isunya atau dengan membahas sesuatu hal yang bermanfaat. Makanya mengapa setiap kali ada tongkrongan, pertama tentukan siapa yang nongkrong tersebut. Yang kedua tentukan tempatnya tentunya, tempat yang memang mendukung kita untuk berbuat ketaatan. Sebagaimana warung kopi di sini nih. Oh iya. Mari Kopi ini kan termasuk Mari Kopi. bagian daripada kafe yang nggak ada musiknya. Kemudian juga insya Allah nggak terlalu banyak wanitanya di sini, bahkan nggak ada sekarang wanitanya juga, sehingga itu salah satu penyebab juga kita bisa menundukkan pandangan dan sebab kita untuk bisa berbuat ketaatan, karena mau tidak mau kemungkaran itu juga didukung oleh kemungkaran lainnya. Kalau ada musiknya akhirnya semakin membuat kita nggak terkontrol dan malas untuk ingkar munkar. Yang ketiga, hendaknya aktivitas yang ditentukan. Mau ngapain nih? Oh, bahas apa yang sudah dibahas dari pas kajian, murojaah kajian. Murojaah kajian kan bisa. Jarang-jarang. Habis kajian misalkan ya di An-Nafi kalau di Bandung, kalau di Blok M atau di Masjid Agung Al-Azhar, kita pulangnya warung kopi misalkan, pengen emang menikmati kopi. Nah, bisa ditentukan kita bahas materi kajian dan membahas tentang hal yang bermanfaat gitu ya. Baik itu perkara dunia maupun akhirat. Karena tidak selamanya perkara dunia pun itu sia-sia. Terkadang ada perkara-perkara yang memang bermanfaat seperti kita sharing tentang pengalaman dan skill. Nah, itu yang lebih produktif dibandingkan kita membicarakan tentang orang lain yang pada dasarnya zikrun nasi, menyebut manusia adalah penyakit.